Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alna barakatihi wa bikum fid dharain amin ila an qala bayanu ghayatis sa'adat wa maratibiha wa maratibuha. Penjelasan tentang ghayatis sa'adat wa maratibiha dan tingkatan-tingkatan sa'adah ya. Jadi kita bahas pada malam hari ini adalah tingkatan kebahagiaan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas ya kemarin pada pembahasan anwaul khairat, jenis-jenis kebahagiaan. Jenis kebahagiaan ada berapa kemarin? 5. Yang pertama ukhrawiyah, yang kedua nafsiyah, yang ketiga badaniyah, yang keempat kharijah, yang kelima taufikiyah. Masing-masing dari nikmat itu Imam Ghazali ya batasi dalam 4 nikmat ya. Ukhrawiyah 4, nafsiyah 4, badaniyah 4, kharijah 4, taufikiyah ada 4. Itu yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang ya ghayatis sa'adah, puncak dari kebahagiaan dan maratibnya, tingkat. I'lam, ketahuilah anna sa'adatal hakikiyah, bahwasanya kebahagiaan yang hakiki. Berarti kebahagiaan apa itu? Ya, yang sebenarnya. Hiyal ukhrawiyah, dia adalah kebahagiaan ukhrawi. Yang tadi disebutkan 5 tadi, yang paling hakiki ya, yang itu. Yang pertama, wa ma'adaha summiya sa'adatan, dan adapun selainnya hanya disebutkan sebagai kebahagiaan saja ya. Tapi kalau yang hakiki, yang sebenarnya adalah yang pertama, yaitu ukhrawi ya. Itu dinamakan sa'adah ya. Kenapa dinamakan sa'adah? Imma majazan, imma itu majaz, au ghalaton, atau ya sesuatu yang palsu, kebahagiaan palsu ya, atau semu. Kasa'adatid dunyawiyah, seperti kebahagiaan duniawi, allati la tu'inu 'alal akhirah, yang tidak membantu akhirat ya. Fatih tolong. Wa imma sidqa ya, bisa juga itu adalah kebahagiaan yang benar. Walakin al-ismu alal ukhrawiyah asdaku, akan tetapi nama untuk nikmat ukhrawi itu yang lebih asdak ya, yang lebih tepat. Wadhalika, yang demikian itu ya adalah kullu ma yusilu ila sa'adati al-ukhrawiyah wa yu'inu 'alaiha. Ya, yang demikian itu adalah setiap apa yang menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan ukhrawi dan membantu atas kebahagiaan tersebut. Fa innal musila ilal khairi was sa'adati, karena sesungguhnya yang menyampaikan kepada kebaikan dan kebahagiaan, qad yusamma khaira, terkadang dinamakan khaira wa sa'adah, dan juga kebahagiaan ya. Nah, jadi tadi disampaikan ada ya apa tadi? As-sa'adah ya. As-sa'adah terbagi menjadi dua. Sa'adah terbagi menjadi 2. Yang pertama apa? Hakikiyah, sa'adah yang sebenarnya. Yang kedua ya namanya 3, imma majazan ya. Ya, apalagi tadi yang kedua golaton, yang ketiga sidqa ya. Nah, 3 ya. Apa kebahagiaan yang hakiki tadi? Kebahagiaan al-ukhrawiyah, yang bersifat akhirat. Apa kebahagiaan yang majaz tadi? Sa'adah ad-dun yawiyah. Atau tadi yang ketiga, dia sidqon. Nah, ini dia. Kenapa dinamakan sa'adah majazan dan ghalaton? Karena ya, dia itu adalah kebahagiaan yang la tu'inu alal akhirah
ya, tidak apa? Tidak membantu untuk urusan akhirat. Jadi kebahagiaan itu ya ghalat, ya, keliru, salah, hanya kiasan. Tapi kalau seandainya ya semu, kebahagiaan yang semu. Tapi kalau seandainya sidqon, ya, apa itu sidqon tadi? Kebahagiaan duniawi yang apa? Al-musil yang menyampaikan ya ilal khair, kepada kebaikan, itu ya. Jelas ya. Tapi kata Imam Ghazali, walakin al ismu alal ukhrawiyah asdaq, ya, penamaan ya nama ya kepada ukhrawi itu lebih asdaq, lebih tepat gitu. Ketimbang penamaannya kepada yang tadi itu ya, sa'adah duniawi. Apa? Wal asbabun nafi'atul mu'inatu tashrahuha taksimatun arba'atun. Dan sebab-sebab yang bermanfaat yang membantu, yakni membantu orang menuju akhirat, tashrahuha dijelaskanlah itu oleh taksimatun, pembagian yang 4. Ya, failnya taksimat ya. Apa itu yang pertama? Ya. Al-awwalu anna minha ma huwa nafi'un fi kulli halin. Bahwasanya di antara sebab-sebab itu ya, yang bermanfaat tadi ada yang manfaatnya itu fi kulli hal, tiap saat. Ya, tiap waktu bermanfaat. Wahiyal fadailun nafsiyah, yaitu adalah keutamaan nafsiyah. Yang kita sebut dengan apa kemarin? Keseimbangan jiwa. Itu manfaatnya kapan aja. Ya. Wa minha diantaranya mayan fa'u fi halin duna halin. Ada yang manfaatnya itu dalam satu keadaan tapi tidak dalam keadaan yang lain. Wa naf'uha aktsar, tapi manfaatnya lebih banyak. Seperti apa? Kal malil qalil. Seperti harta yang sedikit. Ya, harta yang sedikit ada manfaatnya. Yaitu. Tapi enggak dalam seluruh kondisi gitu ya. Yang pernah saya ceritakan dulu, ada orang ya kaya gitu. Ada orang apa? Alim naik perahu ya, ngeremehin si tukang perahu. Ketika perahunya goyang ya, pengen karam ya, si tukang apa kayu ya, si tukang perahunya bilang, ente bisa berenang enggak gitu, percuma ya, punya ilmu banyak, ilmu nahu dan sebagainya, tapi nggak bisa apa. Berarti manfaatnya itu apa? Nisbi ya, di satu sisi manfaat, di tempat yang lain nggak manfaat. Sama dengan harta ya, duit banyak kalau di tengah hutan la yanfa. Wa minha diantaranya yang juga yang ke ya, masih yang pertama ya. Wa minha diantaranya juga madorruha aktsar. Apa yang mudorotnya lebih banyak. Kal malil katsir, seperti harta yang banyak, fi haqqi aktsaril khalqi, pada kebanyakan makhluk. Ya. Jadi kalau kata Imam Ghazali, harta yang sedikit manfaatnya lebih banyak ketimbang harta yang banyak tuh. Ini kata Imam Ghazali ya. Jadi madorruha aksar, apa yang bahayanya lebih banyak, yaitu harta yang banyak. Kazalika ba'du anwa'il ulum wasinaat, begitupun sebagian ya macam-macam ilmu dan profesi. Ya. Walamma katsura iltibas fi haza, tatkala banyak sekali iltibas, kesamaran dalam hal ini, wajaba 'alal akil, maka wajib bagi orang yang berakal istidhar, menampakkan diri. Ingat ya. Ketika orang mulai bingung, ya banyak kiai yang sesat dan sebagainya, banyak orang maksiat, maka yang taat wajib nampakin diri. Maka ahli ilm wajib istidhar. Bima'rifati haqa'iq hadhil umur, dengan pengetahuannya terhadap hakikat perkara ini. Ya. Hatta la yu'thiru ad-darra 'ala nafi, sehingga orang tidak lagi memilih yang bahaya dari yang manfaat. Bal la yu'thiran nazil 'ala rafi, sehingga orang tidak memilih yang rendah dari yang tinggi. Wal khasis 'ala nafisil aham, dan yang remeh dari sesuatu yang berharga yang lebih penting. Fayatula alaihi thariq, sehingga panjanglah jalan dia, artinya lama tuh nyampenya karena salah jalan. Tuh ya. Jelas tuh ya. Jadi wajib bagi orang akil istidhar tuh ya, ngasih tahu tuh. Jalan ini lama, ini cepat gitu. Ente muter-muter kayak orang ngaji. Ente ngaji mau cepat, udah ente
kuasain alat dulu, ngaji nahu dulu gitu. Ente ngaji sono sini kitab ini, kitab ini, kitab ini. Walaupun sejuta kitab ente pelajari tapi nahu sorof kagak dipegang, enggak. Itu hanya menjadi maklumat saja, hanya menjadi wawasan. Bisa hilang nanti. Tapi kalau ente belajar nahu, ente kuasai ilmu alat, ente kuasai fikih dan sebagainya, usul fikih dan sebagainya, itu ilmu akan melekat sama kita. Ya. Fakam min nadhirin, berapa banyak orang yang melihat, ya. Yahsabu syahma, yang mengira ada satu lemak, fi man syahmuhu waram, padahal orang tersebut lemaknya itu tumor gitu. Orang ente gemukan sekarang, padahal bukan gemukan, tumor itu. Dipikir gemuk. Bisa nggak ketipu? Bisa. Ya, harus pakai akal makanya gitu. Jangan mentang-mentang gemuk dibilang gemuk gitu. Bisa juga ginjal loh. Ya kan ada orang ginjal loh, kena ginjal. Itu bisa bikin badannya itu kembung. Gitu. Ada orang ente putihan sekarang gitu. Ya kena penyakit yang putih-putih itu. Kayak mirip-mirip kan kalau pakai akal mah tahu. Ya. Makanya perlu pakai apa tuh? Ilmu. Ya. Kalau nggak pakai ilmu tuh datang ahlinya, masya Allah ahli Allah. Wa kam min talibin hablan, berapa banyak orang yang nyari tali, liyatamantaqa bihi, agar dia itu berpegangan dengannya, ya, bersabukkan dengannya. Nyari tali nih buat iketan, ya. Fayakhuzu hayatan, yang diambil apa tuh? Ular. Ya, yadunnuha hablan, yang dipikir itu apa tuh? Tali, dipikir tali kali hitam, dipegang ular. Ya, fatal daguhu, kemudian dia menyengatnya tuh. Ya. Itu namanya iltibas. Kata kita benar ternyata salah. Kata kita cepat ternyata lama tuh. Oh ini. Ya. Wal ilmul hakiki, dan ilmu yang hakiki huwallazi yankashifu an hadhil umur. Dialah yang menyingkap segala perkara ini. Itu ya. Itu taksim yang pertama ya. Taksim yang pertama. Jadi ada asbab an-nafi'ah al-mu'inah. Ya, baik saya tulis. Ya. Sebab yang manfaat yang mu'inah. Al-asbab an-nafi'ah al-mu'inah. Ya. Ada berapa tadi? Yang pertama nafi'un fi kulli hal. Apa itu tadi yang manfaat dalam seluruh keadaan? Atau bahasanya ya, akhlak, al akhlakul karimah. Itu bahasa lainnya ya. Akhlak yang mulia, kapanpun manfaat. Akhlak yang mulia. Apa sih akhlak yang mulia? Fadhailun nafs tadi. Ya gitu, di kantor manfaat, ente jadi santri manfaat, dagang manfaat, semua manfaat, nggak ada nggak manfaat. Yang kedua apa? Nafi'un fi halin duna halin. Bermanfaat dalam satu kondisi, tak bermanfaat dalam kondisi yang lain. Seperti apa tadi? Al-malul qalil, harta yang sedikit. Harta yang sedikit manfaat. Kapan? Kalau dihisap sama Allah ntar. Ya, dihisap selamat kita. Termasuk aman dari maling. Kenapa? Duitnya dikit. Nggak ada yang ngincer, ya, nggak ada yang zalimin, nggak ada yang dengki, nggak ada yang iri, nggak ada yang nyantet. Kan begitu, bener gak? Tapi dalam kondisi lain susah, nggak punya manfaat. Apaan yang manfaat? Pengen beli ini susah, pengen ini susah, kayak gitu. Tapi ada gak manfaatnya? Ada. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga madorruhu aksar. Ya. Apa yang mudaratnya lebih banyak? Apa itu contohnya? Malil kasir, kata Imam Ghazali ya. Malun kasirun, harta yang banyak. Kenapa mudaratnya banyak? Nah karena emang ternyata terbukti dari setiap banyaknya orang yang hartanya banyak, ternyata nggak semuanya amanah. Ya, dikasih harta banyak bukannya sibuk ibadah, malah main, malah jajan, malah jalan ngaji tinggal, ibadah tinggal, gitu. Ya seandainya nih saya kasih nih duit sarang misalnya sebulan 20 juta gitu ya, gitu. Tapi saya nggak kasih tahu nih itu duit dari saya gitu. Pokoknya ente dapat duit 20 juta tiap hari. Mungkin bisa jadi ketika kita seperti itu nggak ibadah kita, nggak ngaji kita gitu. Ya,
Itu udah banyak ya kenyataan orang-orang seperti itu. Ya. Nah jelas ya. Nah ketika banyaknya iltibas tadi dikatakan Imam Ghazali, nah maka wajib seorang berakal tadi istidhar biar nunjukin orang. Nah, yang kedua taksimatus tsani, pembagian yang kedua. Taksimatus tsani. Apa itu annal khairat biwajhin akhar tanqasim, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu dari sisi lainnya itu tanqasimu terbagi ya. Ila mu'tharatin lazzatiha. Ya, bisa juga dibaca ila mu'atharatin lazzatiha. Wa ila mu'tharatin li ghairiha. Wa ila mu'tharatin taratan lidatiha wa taratan li ghairiha. Nah, yang namanya sesuatu yang baik itu kadang berpengaruh buat dirinya sendiri. Yang pertama, yang kedua berpengaruh buat selainnya. Ya. Yang ketiga, berpengaruh buat dia kadang dan juga buat yang lainnya kadang. Gitu. Fayam bagi anta arifa maratibaha, maka sepatutnya semestinya engkau tahu tingkatan-tingkatan itu, litu tiakul larut batin hakkoha, agar engkau tahu bagaimana tiap-tiap tingkatan itu akan hak-haknya. Ya. Apa itu? Nah, fal mu'tsaratu ladzatiha, adapun yang berpengaruh pada dirinya adalah sa'adah ukhrawiyah, kebahagiaan akhirat. Ya. Falaisa wara'atil kal ghayah, maka tidak ada di balik tujuan itu ya akan ghayatun ukhra, akan ada tujuan lain, kagak ada udah. Ya. Jadi kebaikan akhirat itu ya adalah untuk dirinya gitu. Dia ada untuk dia gitu. Wal mu'tharatu li ghairiha, adapun kebaikan al khairat yang berpengaruh untuk orang lain manfaatnya gitu, adalah al-malu, adalah harta gitu. Jadi ada kebaikan yang memang hanya untuk dirinya ya seperti kebahagiaan akhirat gitu. Tapi ada sesuatu yang memang tujuannya apa tuh? Untuk selainnya. Hiyal mal kad darahimi wad dananiri, seperti dirham dan dinar. Ya, duit emas dan falaula annal hajati tanqadiya biha. Kalau seandainya tidak ada hajat yang mana mengharuskan kita menggunakan uang, ya, dan selesai dengan itu uang, lakanat kal hasba, pasti duit emas perak itu kayak batu, nggak ada harganya. Ya, wasairil jawahir al khasisah, seperti apa? Benda-benda permata, perhiasan yang rendah yang nggak ada harganya. Tuh. Kenapa sih duit bernilai? Kenapa coba? Karena dengan duit kita bisa menunaikan hajat. Seandainya hajat terpenuhi tanpa duit, laku gak duit? Orang buang gitu. Wal mu'tharatu taratan lidzatiha wa taratan li ghairiha, ada sesuatu yang berpengaruh untuk dirinya dan taratan li ghairiha, terkadang buat yang lainnya. Seperti apa? Kasihatil jismi, seperti sehatnya badan. Gitu ya. Fa innal insana in istagna 'anil masyi alladhi turadu salamatur rijli lahu, karena sesungguhnya manusia jikalau dia tidak membutuhkan anil masyi ya dari berjalan, enggak butuh jalan, alladhi turadu, yang mana dimaksudkan dengan jalan itu adalah salamatur rijli lahu, kesehatan buat kakinya. Tuh. Fayuridu aidon, maka dia akan juga menginginkan salamatar rijli, akan keselamatan kesehatan kakinya, min haitsu innaha salamah, ya dari segi bahwasanya itu adalah suatu keselamatan ya. Kemudian wat taqsimu salis, pembagian yang ketiga, annal khairati min wajhin akhar, bahwasanya kebaikan-kebaikan dari sisi yang lainnya tanqasimu terbagi ila nafiin wa jamilin wa ladidin. Kebaikan terbagi ya kepada tiga. Nafi, bermanfaat, jamil ya penghias atau pengindah saja, lazis ya pelezat ya penikmat. Jadi ada kebaikan itu ada yang sifatnya memberikan manfaat, ada yang sifatnya penghias saja biar cakep, ada yang sifatnya membuat enak. Begitupun wasyurura, kejahatan terbagi menjadi tiga. Dorotun, yang buruk,
Qabihun jelek, mu'lim menyakitkan. Ya. Kullu wahidin dorban. Masing-masing ada dua bagian tuh ya. Jelas ya. Apa itu yang pertama? Mutlakun, ya, kebaikan yang mutlak. Wa huwa alladhi yajma'ul awsafa tsalatsata fil khairi. Apa kebaikan yang mutlak? Yaitu apa saja yang menghimpun sifat-sifat yang tiga pada kebaikan seperti hikmah. Ya, hikmah itu kemarin kita katakan fa innaha nafi'atun, dia bermanfaat, dia jamilatun, dia lazatun, tiga-tiganya. Karena orang yang dapat ilmu, dia manfaat buat dirinya, dia jadi indah orang lihatnya, lezat buat orang yang merasakannya gitu. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan, saya sampai seminggu nggak makan, ya, cuman gara-gara ngeliatin guru ngaji itu, insyaallah nikmat, lazizah, ya. Makanya ada orang sakau ilmu ya, sakau ilmu tahu ya, dia sakau dengan ngaji, Allah pengen ngaji gitu, sakau ilmu. Ya, waalaikumsalam ahlan. Sini depan guys, langsung depan. Di sini boleh kalau mau masuk TV sebelah. Langsung masuk nanti terkenal. Orang tanya tuh, temennya TGD gitu ya. Masyhur ya. Wa fi syarri, adapun pada kejahatan, keburukan, ya. Apa itu? Yang sifatnya mutlak. Ya, adalah kal jahli, seperti kebodohan. Bodoh itu apa? Fa innahu dorun, dia mudorot buat dirinya. Ya. Apalagi qabihun, jelek. Yang ketiga mu'limun, bisa bikin orang itu sakit, menyakiti dia. Kan enggak enak kalau kita dikata bodoh kan. Orang pinter diremehin dikata bodoh, enak kah? Enggak enak. Bahkan mu'limun, orang bodoh juga bisa nyakitin orang lain. Wasani muqayyad, yang kedua muqayyad, sifatnya muqayyad. Apa itu muqayyad? Wa huwa alladzi jama'a ba'd hadhil awsaf. Dialah yang menghimpun sebagian sifat-sifat ini dunal ba'd, tapi tidak sifat yang lainnya. Farubbana fi'in mu'limun, terkadang yang manfaat tapi menyakitkan. Apa itu? Manfaat tapi nyakitin. Ya. Apa contohnya? Qat'il isbi'il zaidah, motong jari yang lebih. Jarinya 6. Kan kagak indah tuh. Ya. Tapi bagus gak? Bagus. Cuma sakit gak? Sakit. Kalau kutil, ada yang pernah punya kutil? Kutil kalau dipotong sakit gak? Lebih gak? Ya lebih. Kan gak cakep ya orang ada kutilnya gitu. Wasil atil kharijah, atau seperti sil'ah kharijah. Ya, kalau bahasa di sini daging lebih, kayak gondok. Ya, dipotong sakit gitu. Manfaat gak dipotongnya? Manfaat, cuman sakit gak? Rubbana fi'in qabih, terkadang ada yang bermanfaat tapi buruk. Apa itu? Kalhamki, seperti bodoh. Ini bodoh ini hamakoh, itu manfaat asmi. Apa kata Imam Ghazali? Fa innahu rahatun min haitsu innahu staroha man la aqla lahu. Karena sesungguhnya kebodohan itu adalah rawahah, rasa nyaman. Ya. Kenapa nyaman? Min haitsu innahu istaroha, karena dia selalu istirahat. Ya, siapa tuh? Man la aqlalah, orang yang enggak punya otak, enggak punya pikiran. Utangnya banyak di mana-mana. Kok bisa lo tidur pules? Emang karena dia bodoh. Dia kagak ngerti. Coba kalau dia punya otak pinter kan, dampaknya apa? Ya, akibatnya apa dia tahu dan sebagainya. Ya. Bisa gak tidur? Cuman orang yang kagak ada pikirannya, yang punya masalah banyak tapi bisa tidur tuh. Enak gak jadi orang goblok? Enak ya, nggak ada pikirannya. Itu Imam Ghazali mengatakan nafiun tapi qabih, manfaat. Kayak pelupa itu juga manfaat lupa loh. Ente kalau punya sifat pengingat, orang sakitin ente ingat, mantan nyakitin ente ingat. Emang kalau kita lupa, kan enak ya, lupa aja udah gitu. Gitu. Utang juga sama gitu. Lupa utang, enak aja kayaknya kita nggak punya utang aja. Emang punya utang ya gitu. Belum. Lu belum bayar utang lo. Emang apa? Nggak ada. Ya gitu, enak tuh ya. Tapi qabih gitu. Ai orang apa itu? La yaktamu bil awakib, dia kagak pernah mikirin akibatnya. Dia nggak mikirin akibatnya.
Fayastarihu fil hal. Maka saat itu dia apa tuh? Istirahat. Rubbana fi'in min wajihin darun min wajihin. Terkadang manfaat dari satu sisi, mudarat dari satu sisi yang lain. Apa itu? Ilqa'il ma'il. Ilqa'il mali fil bahr. Inda khaufil gharaq. Ngelemparin ya duit karungan ketika ada di atas laut. Inda khaufil gharaq, ketika takut tenggelam. Perahunya udah pengen tenggelam. Barangnya keberatan, duitnya kebanyakan. Duit emas mulu tuh. Dilempar selamat, tapi duitnya enggak. Ya, enggak dilempar, duit selamat, orangnya enggak. Fa innahu darun lil mal. Kalau ngelempar duit mudarat buat harta, tapi nafiun fi najatin nafsi, bermanfaat buat keselamatan jiwanya tuh. Ya tuh. Nah, begitu tuh. Ini Imam Ghazali lagi mentaksim nih ya. Mentaksim pembagian ya sesuatu kebaikan. Jadi yang namanya baik itu ya ada yang manfaat doang, ada yang cakep doang gitu ya. Makanya guru Mugni waktu bangun masjid, Masjid Mugni Al-Mugni, kan tukangnya bilang tuh, Pak Haji ini masjid kita pakein marmer nih gitu. Biar apa? Ya biar bagus Pak Haji. Jangan. Oh enggak Pak Haji, kalau pakai marmer awet kuat ini tahan lama. Oh iya pakai gitu. Beda gak? Artinya satu kebaikan kalau yang sifatnya hanya bagus saja kalah sama yang sifatnya manfaat gitu. Nah pertimbangan kita manfaat. Memang betul yang namanya naik karisma itu mungkin gak sebagus naik PCX, naik Vario. Tapi motor karisma lebih manfaat. Kenapa tuh? Ya polisi malas nilang kan gitu. Ya karisma nih. Lagi legenda kan. Lagi motornya saja aja tuh kan ya. Jual pikar tuh ya. Allah ini motor ini. Ya. Kan gitu. Yang kedua aman ya, tidur tenang ya, gitu. Coba kalau punya motor bagus kan. Tenang enggak tuh? Enggak tenang tuh ya. Emang enggak jamil tapi nafi, bermanfaat tuh ya. Wa nafi'u kismani, yang bermanfaat ada dua. Nah ini dia. Kismun doruri, bagian yang doruri, yang mesti. Yang enggak boleh enggak. Apa itu contohnya? Fadhailin nafsi. Seperti manfaatnya akhlak ya yang mulia. Fi isali, dalam menyampaikannya seseorang ila sa'adatil akhirah, kepada kebahagiaan akhirat tuh ya. Mesti itu. Ya. Wa qismun qad yakumu ghairuhu maqamah, dan bagian yang mana menempati yang lainnya akan tempatnya. Seperti apa? Fala yakunu durian, maka dia tidak menjadi doruri. Seperti apa tuh? Kasakan jabin fi taskinis safra. Seperti minuman tradisional namanya sakan jabin ya, minuman tradisional dari Persia itu ya. Fi taskinis safra, untuk ya meringankan penyakit safra. Ya. Penyakit kuning. Kemudian taksimatur rabi, pembagian yang keempat ya. Annal ladzat bihasabil quwa as-salas wal mu'inat as-salas. Kelezatan itu ditinjau dari segi kekuatan yang tiga, dan mu'inat yang membantu itu yang tiga itu salah satu terbagi tiga lagi. Idil ladzatu, karena kelezatan adalah ibaratun an idrakil mushtaha, adalah suatu ungkapan tentang seseorang mendapatkan hal yang dipengen. Idrak al mushtaha, mendapatkan sesuatu yang disyahwati, yang diingini. Dan syahwat itu sendiri ibaratun an inbi'asin nafsi, tentang bangkitnya jiwa kita linai lima tatasyawwaquh, kepada apa yang dipengen. Beda ya, syahwat sama lezat beda. Kalau syahwat itu dorongannya. Kalau lezat rasanya gitu. Jadi orang kalau bangkit syahwat belum tentu merasakan kalau lezat pasti pakai syahwat itu ya. Nah itu pembagiannya terbagi tiga. Apa tuh? Lazatun akliyah, ada kelezatan bersifat akliyah kayak ilmu nih ya, intelektual. Makanya orang yang sudah berpotensi merasakan lezat ini nikmat banget ini kita ngaji ya. Tapi kalau orang yang memang nggak punya kelezatan akliyah, dia hanya yang mah susah aja. Maka cirinya banyak jajan dia. Jajan ini, jajan itu. Yang dimanjakan lidahnya. Tapi kalau orang-orang yang sudah sampai tahapan akal, udah nggak kayak binatang lagi, dia jajakan kitab-kitab. Oh kitab ini ajib nih, kitab ini enak nih gitu. Karena udah bermain di sini. Berarti kalau kita masih main di sini, kayak apa tuh? Binatang. Gitu ya. Kerjaannya ngapain tuh? Traveling makanan. Cobain ini. Ya apa makaroni ini level ini, ada yang ini, waduh luar biasa tuh ya.
Ya. Tapi kembali lagi ya, saya kalau buat istri ya, saya sebagaimana kata ulama, orang soleh kalau makan bareng keluarga yang dipakai lidah keluarganya, lidah istrinya. Ya, maksudnya apa? Yang didemen. Mau makan di mana? Gitu. Bebas kan gitu ya. Nah, ya. Bebasnya apa gitu. Kan ada makanan, ada bekuah, ada apa yang dibakar dan sebagainya tuh. Tapi kalau orang munafik makan sesuai lisannya, lidahnya gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau kita ngasih orang yang orang demen, jangan yang kita demen doang. Wa badaniyatun, dan juga yang kedua kelezatan badan. Nah ini ya, berjima tuh, makan, ya, kelezatan badan itu. Mustarikatun ma'al hayawanat, itu dimiliki bersama hewan. Artinya apa? Hewan juga begitu. Ya, wa badaniyatun mustarikatun ma'a ba'dil hayawanat, dan juga kenikmatan kelezatan yang bersifat badan yang dimiliki oleh sebagian hewan juga. Enggak semuanya, sebagian aja. Apa contohnya kenikmatan akal? Amal akliyah, kelezatan akal. Contohnya fakalazzatil ilmi wal hikmah, seperti kelezatannya ilmu dan hikmah. Ya, kenapa dibedain ilmu sama hikmah? Beda ya. Yang pernah kita bahas ya, al hikmah fauqal ilm. Hikmah itu ketika sudah sempurna, sudah seimbang gitu ilmu. Wahya aqalluha wujudan, tapi yang namanya nikmat akal keberadaannya aqalluha, paling sedikit. Wahya asyrafuha, sedangkan dia paling mulia, paling agung. Amma kilatuha, adapun sedikitnya dari kenikmatan itu, ya. Fali annal hikmata la yastalidduha illal hakim. Ya. Hikmah atau ilmu tidak akan merasakan kelezatannya illal hakim, kecuali orang yang berilmu. Ya. Makanya nikmatnya orang belajar ilmu yang merasakan ya ahli ilmu gitu. Wa qusurur radi, ya, ketidakmampuan anak bayi yang masih nyusu an idrak, untuk merasakan lazzatil asal, kelezatan madu, ya, wa tuyur, dan apa? Burung-burung asiman yang gemuk, wal khilaf wal halawati at-thayyibah, dan manisan-manisan yang enak. La yadullu ala annaha laysat ladidatan, tidak menunjukkan bahwasanya itu semua enggak enak. Ya. Jadi anak bayi ya. Dia kan kalau dikasih kopi liong kan ya. Dia bener enggak? Gitu enggak gitu kan ya, enggak begitu dia. Kenapa anak bayi enggak bisa merasakan nikmatnya kopi liong? Apakah kopi liong enggak enak? Enak buat pecintanya gitu. Ya, sampai ada orang keluar negeri yang dibawa liong. Saking fanatiknya sama liong. Anak kecil ya, ketika dia masih bayi, masih nyusuin, yang enak buatnya cuma apa tuh? Susu maknya, yang lain gak enak. Bukan berarti kopi liong kagak. Makanya jangan bilang ngaji Mizanul Amal gak enak gitu. Puyeng aneh, ngaji tasawuf, tak sanggup dah kata Kamal gitu. Ngaji tasawuf, ngaji kitab Imam Ghazali gak enak, bukan karena itu gak enak, tapi otak ente yang belum nyampe. Hati ente yang belum siap. Makanya ketika ngaji tidur, ketika ngaji nggak kuat, ketika ngaji nggak rasa nikmat, karena emang ente belum nyampe, ente kayak bayi. Dari segi ilmu ente tuh masih bayi, nggak bisa makan kecuali diapain? Dipapakin dulu, dipapak, ya, diserut, minum obat digerus, bener gak? Gitu. Afum? Seandainya ente bisa merasakan kenikmatan ngaji ini, waduh masya Allah. Guru kita ngaji Mizanul Amal tiap malam aja sampai terusnya gitu. Artinya nikmat kita ngaji tuh. Jelas ya. Jadi madu, burung, dia manisan, kata baik nggak enak. Bukan karena dia nggak enak, tapi karena baiknya belum bisa ngerasain yang enak gitu. Apa ya? Jadi mohon maaf ya, jangan kita bilang ngaji Musat itu nggak enak gitu. Ngajinya ngantuk. Lempeng-lempeng aja. Nah ente anak bayi ente. Ya. Orang kita kan kebanyakan kalau makannya pengen yang pakai bumbu-bumbu ada kan ya. Demen bumbu gitu. Padahal kalau antum pengen makan yang sebenarnya makanan bergizi itu kadang-kadang gak mesti pakai bumbu. Cuman emang gitu kurang enak di lidah. Tapi manfaat buat apa? Badan. Itu begitu juga ustadz. Ente ngaji sama ustadz sama guru sama guru-guru kita. Ngaji. Dikasih daging ente.
dikasih buah, nggak pakai susu, nggak pakai gula, murni makanan. Cuman orang nggak demen, orang demennya apa tuh? Singkong dipakein keju, ya, singkong dipakein garam. Padahal singkong rebus enak gak? Cuman orang kurang tertarik. Nah begitu gambaran ustadz begitu. Makanya yang bikin mahal tuh kalau misalnya guru-guru ngajar ceramah enak, itu yang bikin mahal enaknya. Yang bikin mahal apanya? Kenapa dibayar jutaan dan sebagainya? Karena enaknya. Nggak semua orang bisa bikin enak makanan. Gitu. Paham? Tapi kalau mau sehat, nah yaudah jangan nyari yang enak-enak gitu, yang mau sehat. Udah ngaji aja beneran gitu. Lu ngaji maunya lucu lu ya. Ustaz nanti kalau bisa lucu ya gitu. Lucu, emang gua apa akri. Mau lucu ngundang akri aja, ngundang Parto kan gitu ya. Gitu. Paham ya. Jadi jangan sangka sesuatu yang enggak enak buat bayi itu enggak enak tuh ya. Emang bayi enggak demen. Wastitobatuhu lilabani, dan ya rasa enaknya itu susu la tadullu ala annahu atyabul asya. Jangan juga kita mengira bahwa susu yang kata bayi enak itu makanan paling enak. Mungkin buat bayi makanan yang paling enak apa? Susu gitu. Kalau kata kita belum nyobain aja ente ya, makanan ini makanan itu kan gitu ya. Wan nasu kulluhum illa nadir. Manusia semuanya ya, semuanya illa nadir kecuali yang sedikit, muqayyaduna fi sibal jahli, mereka terikat dengan ya masa kecil kebodohan. Artinya gini, kebanyakan orang nih awam gitu. Kayak contoh lah saya pribadi kalau masalah kopi, masalah rokok, apa aja misalnya ya saya cuman tahu dasarnya doang. Tapi kan ada orang yang sampai di daerah mana tuh ya. Orang tuh kalau tahlilan itu hidangannya bukan makanan, bukan lontong, bukan tahu. Yang dihidangin apa? Rokok. Dan rokoknya ini bukan sekedar rokok. Mereka tuh petani rokok. Pas dibakar mereka bilang, "Oh, ini luar biasa ini." Gitu. Yang dinilai itu rokoknya. Gitu. Berarti makrifatnya mereka sama rokok udah sekelas wali tuh. Ya. Tahu bener itu rokok nih, ada jenis-jenisnya, ada ininya, gitu. Ya. Tapi kan gak semua orang begitu, semua orang asal isap aja, asal enak aja buat dia kan gitu. Ya. Ghairu balighina fi rutbatil ulum, mereka belum sampai kepada tingkatan ilmu. Mereka semua masih bodoh. Ya, falidzalika la yastalidzuna, oleh karena itu mereka enggak merasakan kelezatannya itu ya. Salat malam bisa 100 rakaat ya. Ngaji bisa sekian waktu karena udah ngerasa lezat gitu ya. Makanya yang bisa ngerasakan kelezatan itulah yang bisa istiqomah. Wa man yakuda famin murrin marid yajid murran bihil ma'azzulala ya. Dan siapa orang yang memiliki mulut yang lagi pahit karena lagi sakit, yajid murran bihil ma'azzulala, dia akan dapati rasa pahit itu pada air yang seger, air tawar, jadi pahit gara-gara apa? Itu. Ya. Ada orang ngaji rame gitu, dengar ceramah enak-enak aja. Ada satu orang dengar, kok aneh nggak nyaman ya, malah lagi sakit ente. Ya. Jelas. Kecuali semua orang sepakat gitu, nih nggak enak nih semua, ya wajar. Yang ngerasain nggak enak satu orang. Berarti yang sakit berapa? Ya dia doang gitu. Ya. Wa amma syarafuha, adapun kemuliaannya, kemuliaan nikmat akal apa? Fali annaha lazimatun. Nikmat akal itu nikmat yang lazimah, la tazul, enggak hilang. Ya. Nikmat yang bersifat akal lazimah, terus menerus, la tazul, tidak hilang. Daimatun. Ya, terus menerus, la tumallu, enggak bikin bosan. Kalau makanan nikmat apa? Nikmat yang zahir kayak makanan misalnya, dikasih nasi goreng, besok nasi goreng, besok nasi goreng, bosan enggak? Bosan. Tapi kalau kita ngaji enggak bosan-bosan. Dapat ilmu baru, dapat ilmu baru, dapat ilmu baru. Terus wah enak, nikmat dan sebagainya. Baqiyatun samratuha akan ya tetap kekal buahnya, walazatuha, dan tetap terasa kekal, terasa enak nikmatnya, fid daril akhirah, sampai ya negeri akhirat, ila ghairi ghayah, sampai tidak ada ujungnya itu. Terus nikmat tuh, kenikmatan akal. Ya. Wal qadiru ala syarifil baqi.
Ya. Dan ya, orang yang mampu mendapatkan asyarif yang mulia yang kekal. Al-baqi yang kekal. Idza radiya bil khasisil fani, kalau dia itu merasa cukup dengan sesuatu yang rendah yang dapat hilang, kana musoban fi aqlih, maka itu pertanda dia punya penyakit musibah di dalam akalnya. Ya. Dikasih ilmu apa duit banyak? Misalnya tanya nih, Pati mau ilmu apa duit banyak? Hah? Duit banyak guru, kan ntar bisa nyari ilmu berarti. Iya. Belum tentu juga kan, banyak orang punya duit malah nggak belajar kan gitu. Ya, artinya kalau dikasih pilihan mana ilmu mana apa duit apa ilmu, ya ilmu. Kenapa? Karena ya nikmatuhu lazimah katanya gitu. Ya. Kana musoban fi aglihi mahruman li syaqawatihi wa idbarihi, maka dia diharamkan ya li syaqawatihi karena dia emang dia tergolong orang yang sengsara, wa idbarihi karena berpalingnya dia daripada yang lebih kekal tadi, lebih mulia tadi. Wa aqallu amrin fihi, dan ya sekurang-kurangnya ya annal fadailan nafsiyah, bahwasanya keutamaan jiwa atau akhlak. La siyamal ilmu wal aqlu, terutama ilmu dan akal, la tahtaju, itu kagak butuh ila a'wanin, kepada penolong, wa hafazotin, dan penjaga. Yang namanya ilmu ame akal itu nggak perlu penjaga, kita nggak butuh satpam. Ya, nggak butuh hafazoh, nggak butuh bank buat nyimpen ilmu. Bi khilafil mal, lain dengan harta, fa innal ilma yahrusuk, karena ilmu yang menjaga engkau, wa anta tahrusul mal, sedangkan engkau yang jagain harta tuh ya. Kita punya duit, kita gelisah taruh rumah takut ada yang nyolong, taruh di bank takut diambil ame. Itu. Mau ditukerin duit dalam bentuk emas, takut emasnya asuh. Mau ditaruh tanam saham di perusahaan, takut perusahaan ini bangkrut, bingung kita naruh di mana. Paling enak naruh ilmu, nggak butuh penjaga, nggak butuh satpam, udah tuh. Ya. Wal ilmu yazid bil infak, ilmu nambah kalau dibagi, wal mal yankus bihi, sedangkan harta berkurang kalau kita bagi, kalau kita pakai tuh. Wal ilmu nafi'un fi kulli hal mutlaqan wa abada, ilmu itu bermanfaat dalam setiap keadaan mutlak dan abad selamanya. Wal mal tarotan yajzib ilar radilah, harta kadang menarik orang kepada kehinaan, wa tarotan ilal fadilah, kadang menarik orang kepada keutamaan, artinya bersifat nisbi. Ya, coba dah, orang yang dibilang orang pelit, orang miskin, orang kaya. Nah, ada nggak orang miskin pelit? Kagak ada orang bilang miskin pelit. Yang ada orang kaya pelit, orang miskin emang miskin, punya apaan dia? Tuh orang miskin pelit banget tadi. Lah emang miskin, apa yang mau dikasih sama dia? Kita nggak bakal dicela pelit kalau kita miskin, gitu. Ya. Contoh misalnya gini, kita punya duit banyak gitu, ya, MM-an misalnya gitu. Menyumbang masjid cuman 100.000 gitu. Orang kata apa? Pelit tuh. Nah, walidzalika dzumma fil Quran, oleh karena itu dicela di dalam Al-Quran. Tuh, harta itu dicela dalam Quran. Fi mawadi'a, di banyak tempat, wa in sumya khairan fi mawadi'a, meskipun tuh harta kadang-kadang dinamakan khairan, ya kebaikan, ya. Jadi di dalam Quran itu kadang harta itu dinamakan mal, dinamakan khair. Kenapa dikatakan khair? Ya karena emang harta itu banyak kebaikannya. Makanya kita jangan sampai anti sama harta, tapi yang mesti anti cinta harta. Karena kalau dengan harta orang bisa zakat, orang bisa sedekah, bisa bikin masjid. Itu ya. Asaniatu yang kedua. Ya, kelezatan apa tadi? Yang kedua, kelezatan badan yang mustarakah bainal insan wasairil hayawanat. Seperti apa kelezatan itu? Yang mana itu bersamanya juga para hewan. Kalazatil ma'akil, kelezatan makan. Hewan sama kita. Wal masyrab, lezatnya minuman. Wal mankah, pernikahan sama tuh. Ya, makanya yang nyari kelezatan ini doang, udah kita sama dengan
binatang. Wa hadhihi aktsaruha wujudan. Inilah yang kebanyakan adanya itu. Jadi yang kebanyakan ada nikmat ini. Ya. Kalau misal saya tanya gitu teman-teman, hari ini dapat ilmu apa yang baru? Yang baru ya. Kalau ilmu mungkin pernah dengar, kadang lagi kultum ceramah, dengar ceramah. Tapi yang baru apa? Gitu. Ada nggak ilmu baru yang ente dapat saat ini hari ini? Oh saya tadi dengar tuh ceramah, ada perbedaan tadarus, tilawah sama qiraah. Saya baru dengar tuh. Nah itu yang disebut dengan lazah akliyah. Kadang kita ceramah, dengar ceramah, ceramahnya itu lagi. Berarti kan nggak merasakan kelezatan tuh, nggak merasakan yang baru gitu. Ya gitu. Asal saya yang ketiga, lazatun yusyarikul insan fiha ba'dul hayawanat. Kelezatan yang mana berserikat manusia di dalamnya dengan sebagian hewan-hewan. Wa yaladatur ri'asah wal ghalabah, yaitu kelezatan menjadi pemimpin dan mengalahkan musuh. Hewan apa nih biasanya? Singa gitu. Ya, hewan-hewan buas. Hewan buas tuh mereka seneng tuh kalau bisa ngalahin musuh. Ya, makanya ada video banteng adu pala kan. Mati dua-duanya tuh. Kenapa? Emang mereka tuh punya jiwa suka menundukkan orang, suka mengalahkan orang tuh ya. Wahia asyadduha, dan dia itu yang paling ya paling asyadduha iltisokan, paling banyaknya menempel bil ukola. Ya. Jadi kelezatan riasah ini pengen tinggi, pengen mulia, pengen ngalahin orang, ini nempel kebanyakan sama orang yang berakal. Orang yang pintar tuh pengennya paling-paling dia. Ya makanya kalau ada saya punya murid dulu, kalau nggak ranking 1 nangis. Dipengen kalau sekolah paling cerdas, dipengen kalau di kampus paling pintar, pokoknya cum laude. Ya. Ini ada gitu. Orang yang seperti ini sama nih. Ini nempelnya biasanya ini sama ukola, orang pinter. Gitu ya. Makanya penyakitnya orang pinter itu ya sama. Ya. Kayak orang silat dah, orang silat. Orang silat kan targetnya apa sih? Paling jago. Ya kan? Paling sakti. Gitu. Makanya susah tawadu orang-orang tukang silat tuh. Ya. Dia karena merasa apa? Wah kejagoan gua. Ya. Ahlian gua gitu. Pokoknya sesuatu hal yang sifatnya golabah, yang sifatnya ngalahin orang itu. Ini nomor 3 nih. Ya. Idza lam yanalurut batal aulia, apabila mereka itu belum sampai derajat wali. Nah, orang yang belum sampai derajat wali itu ya penyakitnya. Ya. Kama anna ladzatal ma'akil, sebagaimana lezatnya makanan, manakih, pernikahan, asyadduha tasabbusan bil awam. Yang paling banyak itu bergantung di situ adalah orang awam. Ya, jadi kalau antum sudah ngelewatin masanya awam dilewat nih, udah nggak lagi rebutan cewek, nggak rebutan makanan, udah santai. Tapi rebutan makom, rebutan kedudukan. Paling top siapa di sini? Itu orang yang sudah level di atas. Ya. Idza lam yanalurut batal ukola, yaitu kalau mereka belum nyampe tingkatan ukola. Tapi kalau mereka sudah nyampe rubatal ukola, udah jadi orang berakal, mereka nggak lagi berebut makanan, tapi berebut main top-topan. Ya, main top-topan ukola tadi tuh. Nah kalau ukola main top-topan, main keren-kerenan, belum nyampe derajat wali masih begitu. Gitu. Bahkan dikatakan di sini, akhiru ma yakhruju min ru'usi siddiqin, akhir daripada yang keluar dari palanya orang-orang siddiq, para aulia adalah hubbur riasah, cinta ya kedudukan. Ya. Jadi PR nih ya. Dunia udah keluar semua. Nggak demen makan, nggak demen minum, nggak demen jabatan, nggak demen duit, nggak demen kedudukan, nggak demen semua tuh, dunia nggak demen. Masih satu tersisa, demen kedudukan. PR terakhir tuh. Yang paling terakhir keluar dari palanya para wali, sebelum mereka jadi wali maksudnya, adalah cinta kedudukan. Itu. Terus kenapa kita pengen ilmu banyak? Biar paling ahli. Kenapa? Itu PR itu. Nggak bakal jadi wali kalau orang masih cinta kedudukan. Itu ya. Akhiru ma yakhruj min ru'usi siddiqin. Ya, tolong diperhatikan baik-baik kalimat itu ya. Itu karena banyak orang yang saya bilang jangan merasa pengen paling gitu. Udah kita santai aja.
Jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling capek, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling ya baik gitu. Udah, kita jadi orang biasa-biasa aja. Walaupun kerjaan kita yang paling mungkin, tapi jangan merasa gitu. Gitu. Walaupun kerjaan kita paling capek, tapi jangan merasa paling capek. Gitu. Jangan juga jadi gini, gue biasa-biasa aja dah, ada sampah biarin aja. Biar nggak dikata, enggak, buang sampah, tapi jangan merasa. Ini kalau bukan ada aneh nih, markas kotor ini. Ini kalau bukan karena santri markas goblok semua nih. Aneh yang ngajar, enggak jangan. Tapi kerjain aja udah gitu, ngajar ya ngajar, tapi jangan merasa paling ngajar. Gitu ya. Ntar jadi si paling ya gitu. Si paling soleh, si paling ngajar. Si paling apa lagi? Si paling jembatan Ancol. Wa kaifa takunu lazzatul akli wal jima' lazzatan mutlaqa wa hiya min wajhin alamun. Bagaimana bisa lezatnya makan, lezatnya jima disebut lezat yang mutlak, sedangkan dia di sisi lain adalah alamun, rasa enggak enak. Alam rasa sakit. Enggak nyaman tuh. Jadi yang namanya kelezatan hakiki, mutlak, lezatan mutlak itu kelezatan yang kagak ada enaknya. Ya. Orang dapat ilmu misalnya, saya kasih ilmu, deng seger, dapat ilmu lagi, deng seger, dapat ilmu lagi, deng sampai subuh tuh kuat. Ini kalau misalnya ada orang cerita ya, aneh dulu ngalamin zaman Habib Ali Kuitang, aneh temennya Habib Ali Kuitang, dia ceritain tentang Habib Ali Kuitang, yang tadinya ngantuk jadi seger, bisa 2 hari nggak tidur. Ente udah bisa ngebayangin belum? Tapi kalau namanya nikmat ini nih, nikmat yang tidak mutlak, udah mentok, udah. Apa itu? Nikmat makan sama nikmat jima. Ya. Wa min wajhin izalatu alamin, dari sisi lain ya, itu dianggap apa? Menghilangkan alam gitu. Ya orang kalau makan udah kenyang apa? Enak gak makan? Dipaksa makan. Nyaman gak? Dipaksa makan lagi. Jadi nyakitin orang. Perutnya udah kembung gitu kan. Makanlah ngormatin aneh, oh udah penuh udah, makan, udah malah jadi sakit. Begitupun jima, selesai jima ya udah gitu, malah jima 3 kali mati dia, repot tuh. Iya mati tuh. Bukan nikmat, makanya bukan nikmat yang mutlak, nikmatnya muqayyad. Maka dikatakan walidzalika qala al-Hasan al-insan sari ujuin, manusia itu adalah korbannya rasa lapar. Wa qatilu shibain, ya, terbunuh dengan rasa kenyang gitu. Dia ya bisa mati karena lapar, bisa mati karena kenyang tuh. Ya. Wa jami'ul ladzati dunya, dan seluruh kelezatan dunia cuman ada ya 7. Makalun yang dimakan, masyrabun yang diminum, mankahun yang dinikahi, malbasun yang dipakai, masyamun yang dihirup, masmaun yang didengar, mubsorun yang dilihat, itu doang. Ya. Wahya bijumlatiha khosisatun, semuanya rendah, remeh, hina. Tuh. Walaupun enak. Ya. Kita nggak mengingkari ya, enak. Rendah tuh enak tuh bisa bersatu loh, bisa. Ya. Ada sesuatu yang rendah tapi enak. Gitu. Contohnya misalnya makan duit korupsi. Ya. Dia rendah, ya, hina, tapi enak gak? Enak, orang bisa nikmatin. Gitu. Nah sama kelezatan dunia begitu. Ya. Bagaimanapun enaknya makanan khosisah, itu rendah, hina, beda sama ilmu. Makanya orang kalau dibilang ini orang banyak ilmu, orang seneng gak? Tapi kalau dibilang ini orang banyak makan gitu. Haji mah wah, banyak ilmunya, wah girang orang. Gede hidungnya kayak MU gitu. Asik. 3-0 kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau dibilang Aji orang banyak makannya, langsung wah kok ente ngatain aneh sih. Nah itu aja ya gitu. Udah gak bagus ya. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Ammar bin Yasir, ini salah seorang sahabat Rasul yang ibunya namanya siapa tuh? Sumayyah. Bapaknya namanya siapa bapaknya? Hah? Yasir. Cari siapa ya di Google, cari Google. Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir.
Wa qad ra'ahu yatanaffasu kal hazin. Sayyidina Ali ngelihat Ammar bin Yasir lagi menghela napas kayak orang sedih. Gitu. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Ammar, in kana tanafusuka alal akhirah. Wahai Ammar, kalau menghela napasmu ini karena akhirat, sedihmu karena akhirat, faqad rabihat tijaratuk. Sungguh beruntung dagangan engkau. Ya. Wa in kana ala dunya, kalau kesedihanmu karena dunia, ya, mau lebaran gak punya duit, mau lebaran belum punya baju baru, mau lebaran belum dapat THR. Allahumma in kana THR fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana qalilan fakathirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana harahman fatahhirhu bi rahmatika. Tuh doa tuh buat THR tuh ya. Doa THR. Kalau ente sedihnya karena dunia nih, gara-gara THR belum turun, faqad khasirat safqatuk. Sungguh rugi perdagangan ente. Masalah dunia ente tangisin, masalah akhirat ente diemin, sedih ente, rugi ente. Yang harus ente tangisin tuh terawih tinggal berapa, lewat berapa kemarin terawih, lewat berapa baca Quran, itu yang ente tangisin, bukan tangisin apa THR. Ya, mafhum. Kecuali tangisan ente karena nggak bisa berbuat baik kepada orang tua itu. Ya Allah, saya pengen ngasih hadiah buat orang tua, tapi nggak banget duit ya Allah. Nah itu bagus, karena pengen berbuat, bukan karena nggak punya baju baru bang belakangan itu. Makanya saya waktu awal mula saya baca kitab Ihya tuh, dia tuh pokoknya lebaran nggak mau beli baju gitu. Aneh mau beli kitab. Tuh. Nggak sedih kita nggak punya baju baru, buat apa baju baru ya? Itu. Makanya aneh ada orang udah SMA, udah ngaji, apalagi jadi santri, lebaran pengen baju baru. Aneh itu ya. Kenapa aneh? Berarti dia nggak ngaji bener-bener nih kitab Ihya. Buat apa baju baru kalau iman kita nggak baru? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tuh ada kadang saking gironya santri pulang ke kampungnya, habis sholat itu langsung ganti lepis dia. Sih. Langsung pakai rantai lagi sini. Ya. Dompetnya bisa lipat 3 gini. Set itu. Ya pakai boxer ditaikin dikit. Ya elah. Lagi. Jangan ya, malu santri. Macam gitu santrinya. Fa inni wajatu ladatiha, karena kata Sayyidina Ali, aku mendapati kelezatan dunia cuman makulat yang dimakan, masyrubat yang diminum, mankuhat yang dinikahin, malbusat yang dipakai, masmumat yang dicium, wa masmuat wa mubsarat. Itu doang kenikmatan dunia, enggak lebih. Ya. Fa amal makulat, adapun yang dimakan fa afdaluhal aslu. Maka yang paling afdol dari makanan semuanya itu adalah madu tuh. Wa huwa madqatu dzubabin, tapi madu itu adalah ya kerjaannya dzubab. Ini bahasa letterleknya lalat. Tapi mungkin maksudnya ya serangga. Itu madu itu bikinan serangga, yang kecil, yang remeh. Ente bilang enak tuh, yang paling afdolnya aja bikinan serangga. Wa masyrubat, adapun nikmat yang diminum, afdaluhal ma, itu yang paling afdolnya air putih. Wa huwa ahwanu mawjudin, itu air putih paling remeh dari sekian banyak hidangan. Bener gak? Ente bukber nih. Ya, es teh sama air putih enakan mana? Es teh. Ya es teh sama dimsum enakan mana? Air putih sama dimsum enakan mana? Ya dimsum, orang lebih nyari itu. Minum gampang, yang penting dimsum kan gitu. Mendingan mana? Makan dimsum enak apa minum air putih enak? Mendingan makan dimsum, tapi gak minum kan gitu ya. Itu yang paling tingginya itu air putih, itu pun paling rendah. Wa a'azzu mafqud, jarang banget kehabisan orang air putih. Itu. Ada terus. Itu. Wal mankuhat, adapun yang dinikahin ini, nikmat yang dinikahin apa? Famubalun fi mubalin. Ya, itu tempat keluarnya kencing di tempat keluarnya kencing. Ya, lobang kencing ame lobang kencing. Apa bagusnya? Wa hasbuka, cukuplah ya bagimu mengenal tuh nikmat pernikahan tadi, annal mar'ah tuzayyin ahsana syai'in minha, perempuan menghias sesuatu yang paling indah yang dia punya, tapi yuradu akbahu syai'in minha, tapi yang diinginkan oleh laki-laki yang paling jelek dari perempuan itu.
Muke lu cakepin. Tapi yang dicari laki-laki bukan mukenya. Bener gak Jaki? Tuh Jaki ngira aja deh. Tuh. Kan aneh ya? Tuh. Jadi perempuan cakep-cakep menghiasi mukanya. Yang dipakai bukan mukanya gitu. Ya, lubang kencing dari lubang kencing. Itu yang kita cari itu. Lubang kencing gitu bahasa katanya gitu. Kalau wah yang itu cari misalnya istana kan gede. Ini lubang kencing. Nikah cuman apa tuh? Nyari lubang kencing memuaskan hasrat lubang. Ya Allah rendah khosisah. Wal malbusat. Pakaian yang paling bagus apa namanya? Sutra. Fa'afdoluha dibaj. Paling afdolnya sutra. Tahu sutra apa? Nas judu datin. Itu beraknya cacing. Beraknya ulet. Ulet berak tuh. Ngeluarin apa tuh? Itu tuh yang ente bilang paling bagus pakaian. Itu beraknya cacing. Beraknya ulet. Ulet sutra. Itu kan berak deh. Itu. Berarti yang ente pakai pakaian berak itu. Kotoran. Yang dibilang paling cakepnya baju sutra, paling halusnya baju sutra, kotoran itu. Itu yang kita cari. Wal mashmumat, yang tercium, wangi. Ya, nikmatnya apa? Fa'afdoluhal al-misk. Yang paling afdolnya itu adalah minyak misik. Apa misik? Tahu nggak misik? Wa huwa damu fa'rotin. Dia adalah darahnya fa'roh tikus. Ya. Itu yang kita cari itu, darah itu. Misik itu darah. Ada yang mengatakan darah kijang, misik. Darah itu najis gak? Wal masmu'at, ya yang ente denger. Farihun habatun fil hawa, itu yang paling nikmatnya angin berhembus di udara. Cuman angin gak ada gambarnya. Angin. Ya. Wa mubsarat, apa yang ente lihat itu fakhoyalatun so'iratun ilal fana, itu hayalan imajinasi yang nanti akan hilang. Ya. Hada kalamu, itulah perkataan Sina Ali itu. Jadi apa mau cari itu kita ya. Nggak, ya gak tinggi, khosisah, remeh semuanya yang kita cari ya. Makan yang enak, yang mahal di Andakar, bukber, makanannya mahal. Pas makan keluar jadi apa tuh? Kotoran. Itu yang kita anggap besar gitu. La haula wala quwwata illa billah. Wa min afatiha, di antara penyakitnya, penyakit kelezatan dunia apa? Anna kulla wahidatin minha, bahwasanya setiap masing-masing dari kita yutabarrom, akan bosan dengan nikmat itu filahso, dalam waktu sesaat. Nikmat dunia tuh. Orang bosan. Makanya Bani Israel kan dapat makanan surga tuh. Makan tiap hari, bosan enggak? Bosan. Namanya makanan makna apa? Zohir, hisi, bosan. Ya, ada pengantin baru ya. Berjima, sering berjima setiap hari 3 kali. Bosan gak lama-lama? Bosan. Ya. Makanya falya tabir halatal farak minal jima wal akli bima qablah. Coba ente ambil pelajaran ketika selesai berhubungan dan makan. Bagaimana? Ya. Habis makan kenyang, udah gak? Udah. Bosan gak? Bosan, enek. Gitu. Waliandur kaifayan qalib al-marghub fihi mahruban anhu fil hal. Bagaimana bisa? Ya. Ada satu nikmat yang ente cari-cari, habis selesai ente gedek tuh. Ente ogah. Ya, kita pengen banget makan nasi goreng nih. Dikasih 1 baskom. Makan semua habisin. Tadinya pengen makan nasi goreng, tiba-tiba pas udah kenyang berubah jadi kita benci. Dikasih ogah, nolak tuh. Aneh itu nikmat dunia tuh. Yang tadinya kita pengen banget jadi enggak pengen. Beda sama nikmat akhir. Fa anna yuwazi hadza ma tadumu lazatu, bagaimana bisa dibandingkan nikmat dunia ini dengan sesuatu yang kekal, yang terus-terusan enak, ya gitu. Berjima di hari kiamat kagak ada putusnya, makan enggak ada putusnya sampai sepuas-puasnya ente, gitu ya. 1000 tahun makan korma misalnya gitu, terus makan korma gitu, enggak ada habis-habisnya. Tuh tadum. La tafna abadal abad rohatuhu, tidak akan sirna sepanjang-panjangnya rasa rehatnya. Wa wal ibtihaj bikamali nafs, yaitu merasa senang karena apa tuh? Sempurnanya dia punya jiwa, bil fadail nafsiyah, dengan akhlak yang mulia. Khususon al istila, khususnya ketika dia menguasai alal kulli,
secara keseluruhan bil ilmi wal akli, akan ilmu dan akalnya ya. Wallahu alam bisawab ya tuh. Ya, jadi begitulah ya gambaran nikmat-nikmat terbatas, nikmat itu semua. Tapi yang paling langgengnya adalah nikmat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah. Sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtimana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.